Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan program mengenai materi algoritma rekursif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Biru Asia Rayani dengan NIM 4111421066. Yang kedua ada Julia Rahmah dengan NIM 4111421078. Selanjutnya yang ketiga ada Nurisna Kusuma Destuti dengan NIM 4111421068. Selanjutnya ada Gofarin Miftah dengan NIM 4111421086. Selanjutnya ada Novita Amelia Rahmawati dengan NIM 4111421060. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Citra Nur Rahmadani dengan NIM 4111421065. Baiklah, kita akan langsung masuk ke sesi presentasi dari kami kelompok 1. Saya Novita Amelia Rahmawati dengan NIM 4111421060. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus Menara Hanoi. Apa itu Menara Hanoi? Jadi Menara Hanoi merupakan sebuah permainan matematis atau teka-teki. Nah, permainan ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran yang berbeda-beda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Tiang di antara 3 tiang tersebut. Nah, permainan ini dimulai dengan cakram-cakram yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam salah satu tiang. Cakram terkecil diletakkan di bagian paling atas sehingga membentuk kerucut. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram ke tiang yang lain dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Yang kedua, setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain. Nah, di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut, dengan catatan tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan flowchart dari Menara Hanoi. Langkah yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu menambahkan fungsi pada algoritma. Bisa kita namakan fungsinya dengan pindah cakram. Jadi seperti ini tampilannya. Di pindah cakram ini kita perlu menambahkan parameter yaitu integer n ini melambangkan jumlah dari cakram yang akan kita pindah. Lalu string awal ini tiang awal, lalu string tujuan tiang tujuan, dan string bantuan untuk tiang bantuan. Selanjutnya kita perlu menggunakan fungsi for, fungsi if untuk mendefinisikan cara pemindahan dari cakram ini. Apabila di if ini kita masukkan n sama dengan 1, apabila benar, maka outputnya adalah pindahkan cakram dari tiang awal ke tiang tujuan. Langsung terdapat satu cara. Sedangkan untuk n selain 1, maka akan perlu ditambahkan fungsi call dengan nama pindah cakram n-1, tiang awal, bantuan, dan tujuan. Lalu akan diberikan fungsi output, pindahkan cakram ke n dari tiang awal ke tiang tujuan. Selanjutnya kita menggunakan fungsi pemanggil atau fungsi call dengan cara yang sama seperti tadi, hanya saja ini diganti dengan tiang bantuan tujuan awal. Selanjutnya kita kembali ke fungsi main. Di sini kita memasukkan parameter yang ada di fungsi pindah cakram tadi, yaitu integer n, string. Ini untuk membedakan agar nanti tidak bercampur dengan variabel yang ada di fungsi pindah cakram. Jadi kita perlu memberikan nama lain yang bisa mewakili nama tiang tadi. Nah, kita memasukkannya dengan string AWL sebagai awal, dan ini sebagai bantuan, lalu tur sebagai tujuan. Selanjutnya,
kita assign awal sebagai A, bantuan sebagai B, tujuan sebagai C. Lalu kita masukkan outputnya berupa banyaknya cakram yang akan dipindah, lalu menggunakan fungsi input untuk menginput jumlah cakram yang akan dipindah, lalu menambahkan fungsi output dengan perintah siap memindah, lalu kita pakai fungsi call seperti di fungsi pindah cakram tadi, hanya saja ini variabelnya diganti sesuai dengan variabel yang ada di fungsi main ini. Sekarang kita coba untuk merun aplikasinya. Banyak cakram yang akan pindah. Misal kita akan memindahkan 4 cakram, maka seperti ini hasilnya. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permainan dari Menara Hanoi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program C++ untuk Menara Hanoi. Ini adalah contoh dari program C++ dari Menara Hanoi. Yang pertama adalah kita menginclude IOStream, lalu SStream, string, karena kita memerlukan fungsi string pada pemrograman ini. Selanjutnya, seperti biasa, using namespace std, lalu masukkan string to string dengan tanda double, lalu integer to string lagi, karena tadi variabel yang kita masukkan yaitu untuk tiang awal, tiang tujuan, dan tiang bantuan menggunakan string. Selanjutnya yaitu void pindah cakram menggunakan integer n tadi sebagai jumlah dari cakram yang akan kita pindah. Selanjutnya kita masukkan integer main variabel-variabelnya. Lalu ada integer n, string AWL sebagai tiang awal, dan ini sebagai tiang bantuan, lalu terus sebagai tiang tujuan. Kita mendefinisikan tiang tersebut dengan awal sebagai A, bantuan dengan B, tujuan dengan C. Lalu memasukkan perintah cout, banyaknya cakram yang akan dipindah. Maksudnya ini adalah output yang akan keluar ketika kita merun program ini. Selanjutnya, inputkan banyaknya n, yaitu banyaknya cakram yang akan dipindah, lalu akan muncul perintah siap memindah. Lalu akan ditampilkan, lalu memasukkan fungsi pemanggilan tadi, assign rumusnya, pindah cakram, n, awal, tujuan, lalu bantuan. Ini adalah fungsi main recursion-nya. Lalu yang ini adalah fungsi basisnya. Jadi void pindah cakram, integer n, string awal, string tujuan, string bantuan. Jika ini menggunakan fungsi if, jika n sama dengan 1, output yang akan keluar yaitu pindahkan cakram ke n dari tiang awal ke tiang tujuan. Jika n-nya tidak sama dengan 1, maka akan muncul output pindahkan cakram ke n dari tiang awal ke tiang tujuan dengan mengassign rumusnya lagi. Selanjutnya yaitu untuk program string to string, double value, masukkan string temp, lalu value, return temp string. Lalu selanjutnya integer to integer string text, return
text C string, lalu yang double to double string text. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus dari Menara Hanoi. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurisma Kusuma Biasuti dengan NIM 111421068. Di sini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai deret Fibonacci menggunakan rekursif, menggunakan program logarithm dan kode blok. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan menggunakan program logarithm terlebih dahulu. Saya izin untuk share screen. Saya akan membuka terlebih dahulu logaritmnya. Kemudian di sini main sebagai awal mula bagaimana kita akan memulainya. Lalu klik kanan, kita pilih declares untuk mendiskusikan apa saja variabel akan kita gunakan. Nah, jadi saya menggunakan tipe integer. Untuk variabel saya menggunakan variabel n, loop, deret 1, deret 2, dan total. Kemudian, kita pilih output agar ketika kita mulai menjalankan, akan keluar output dengan katakan seperti ini. Masukkan jumlah deret. Nantinya ketika kita akan menjalankan program ini, nah awal mulai yang akan muncul adalah output ini gitu. Kemudian setelah output, kita pilih input untuk memasukkan variabelnya. Nah, kita akan menggunakan variabel n terlebih dahulu. Kemudian kita pilih assign. Assign ini berguna untuk menuliskan rumus. Ini dengan variabelnya adalah deret 1 dan expression-nya yaitu rumusnya atau hasilnya adalah 1. Kemudian deret kita pilih assign lagi, namun di sini variabel kita ganti dengan deret 2 dan untuk expression-nya adalah 0. Kemudian kita pilih looping ini dengan kita gunakan for loop. Nah, ini tuh untuk berulang gitu. For loop ini kita pilih, kita edit variabelnya adalah loop dengan start value-nya adalah 0 dan end value-nya adalah n. Seperti tadi n variabel. Kemudian pencet OK. Nah, lalu untuk next-nya kita akan memilih assign. Nah, assign di sini nanti deret total dengan expression-nya adalah deret 1 ditambah deret 2. Kemudian kita pilih lagi assign, namun di sini variabelnya adalah deret 1 sama dengan deret 2. Lalu di sini assign kembali, kita pilih variabelnya adalah deret 2 sama dengan, yaitu expression-nya adalah total. Kemudian untuk output, kita pilih output sebagai output akhir, itu expression-nya adalah total, agar nantinya ketika kita sudah selesai menginput variabel-variabel yang ada, langsung keluar hasilnya yaitu totalnya. Nah, sini kita save terlebih dahulu dengan nama deret Fibonacci rekursif. Save. Kemudian baru kita jalankan programnya. Nah, masukkan jumlah deret yang tadi kita tulis, outputnya. Sekarang saya pilih angka 6. Enter.
Nah, ini adalah deret-deret Fibonacci dari jumlah variabelnya, itu 6. Nah, selanjutnya saya akan mengubah flowchart ini ke dalam bentuk kode blok atau C++. Nah, saya akan tutup ini. Saya buka aplikasi kode blok. Nah, tunggu terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya agak lama. Nah, kemudian kita pilih ini, new file, file. Nah, di sini kita pilih C++ source-nya, dan go, C++. Nah, kita pilih namanya. Namanya misalkan saya pilih Fibonacci, seperti tadi, rekursif. Lalu, tiga ini untuk letak file, ini saya pilih di algoritma pemrograman, bisa, kemudian sini namakan nantinya akan otomatis tersave file ini nantinya gitu. Ini saya akan mulai menuliskan program-program yang ada. Nah, sama-sama kita ketik include seperti biasa, include iostream. Kemudian using namespace, jangan lupa std dan titik koma. Kemudian untuk ininya saya menggunakan integer, yaitu integer n loop deret 1, deret 2, dan total. Seperti tadi ya. Lalu titik koma, kemudian code sebagai outputnya nantinya. Di sini sama seperti tadi, kita tuliskan masukkan jumlah deret. Jangan lupa petik 2, lalu tanda ini, dan angle untuk spasi ke bawah di enternya nanti. Lalu titik koma. Kemudian kita akan pilih program C. C ini gunanya sama seperti input ya, teman-teman. Input N, karena tadi kita menggunakan variabel N. Lalu titik koma. Kemudian, langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu deret 1 sama dengan 1 dan deret 2 sama dengan 0. Kemudian, setelah ini kan kita tadi menggunakan for looping. Nah, di sini kita juga tulis for, namun di sini kita tulis loop sama dengan 0. Titik koma, loop lebih kecil sama dengan n, titik koma lagi, lalu loop plus plus. Dan loop, lalu kemudian kita tambahkan kurung kurawal. Nah, di sini kita tuliskan rumus tadi yang kita tuliskan di flowchart, yaitu total sama dengan deret 1 ditambahkan dengan deret 2. Nah, kemudian deret 1 sama dengan deret 2 dan deret 2 sama dengan total. Setelah itu kita pilih ini, jangan lupa outputnya co, langsung total agar langsung keluar hasilnya nanti, dan angle untuk enter, dan jangan lupa titik koma. Mohon maaf sebelumnya saya lupa memberikan titik koma di atas ini. Nah, di sini semuanya diberikan titik koma ya teman-teman. Kemudian jangan lupakan untuk bagian terakhir, yaitu return 0 atau 0 dan titik koma. Nah, apabila program ini bisa dijalankan, berarti program ini tidak error dan
kode-kode yang saya tuliskan itu benar. Nah, terpilih save terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian enter ini group and run. Memang sebelumnya, saya terlupa menggunakan koma di sini. Saya ingin menambahkan. Itu adalah salah satu contoh bila salah, nanti akan muncul tanda merah seperti ini ya. Kalau kita cek buat Anda lagi, kita tunggu. Bila nantinya keluar seperti tabel, bukan tabel, seperti sana, seperti ini, berarti artinya kode-kode yang sudah kita masukkan itu benar. Langsung keluar, masukkan jumlah daerah. Tadi kita mencoba angka variabel nama. Itu 6. Nah, jelas seperti ini sama seperti tadi ya kawan-kawan. Ini kemudian hasilnya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Gofari Miftah dengan NIM 4111421086086 akan menjelaskan algoritma pemrograman dari FPD rekursif. Di sini kita bisa membuka flowgoritmnya terlebih dahulu untuk membuat flowchart-nya. Nah, di sini adalah FPD rekursif, kita bisa membuat integer main-nya terlebih dahulu. Pertama, kita bisa menggunakan main, lalu kita mengintegralkan X dan Y, di mana X adalah bilangan pertama dan Y adalah bilangan kedua. Makanya di sini saya menambahkan output masukkan bilangan pertama, kemudian yaitu input X, memasukkan X, lalu masukkan bilangan kedua, yaitu Y, baru nanti bakal output FPB sampai NFPB XY X persen itu. Nah, di sini tidak ada fungsinya. Di mana fungsinya? Itu di sini. Ini bisa add function, yaitu ketika Anda membuat fungsinya, maka akan terjadi seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya dari awal, yaitu pertama berjudul FPB, itu mengintegralkan X, mengintegralkan Y, dan integralkan Z, lalu mengintegralkan A terlebih dahulu, lalu menggunakan if Z seru sama dengan 0, maka ketika true akan terjadi A sama dengan FPB, Y, Z, Y persen Z. Ini ketika berhasil, ketika benar, maka FPB-nya akan langsung muncul. Nah, ketika salah, kita di sini Y kurang dari 0, gimana? Y kurang dari 0 adalah Y sama dengan Y. Dan ketika Y-nya itu negatif, maka A sama dengan Y, dan A ini akan di-return integralkan ke A lagi. Sampai ketemu true-nya, yaitu ini A sama dengan FPB. Ketika sudah ketemu FPB, maka kita kembali ke main-nya ini. FPB X, Y, X persen Y ini adalah hasil dari FPB-nya yang tadi, dari fungsi tadi. Tanpa basa-basi lagi, saya akan run program ini. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama saya ambil angka 12. Lalu bilangan keduanya saya ambil angka 24 saja. Nah, bilangan pertama itu 12, bilangan kedua itu 24. Di sini outputnya itu masukkan bilangan pertama. Outputnya masukkan bilangan pertama nih. Ini masukkan bilangan pertama di sini kan. Input X, di mana X adalah bilangan pertama, saya masukkan angka 12. Lalu ini masukkan bilangan kedua, masukkan bilangan kedua ini. Lalu input Y, di mana Y-nya adalah bilangan kedua itu tadi, saya ambil 24. Setelah mengalami fungsi ini terjadilah di sini FPB sama dengan hasilnya, dan hasilnya adalah 12. Itu. Lalu setelah kita membuat flowchart-nya ini, saya akan menjelaskan tentang TPP-nya, T++-nya. Di sini. T++-nya, FPB rekursif ini, pertama kita include IOStream, lalu baru using namespace std, dan setelah itu baru mengintegralkan FPB, integer X, integer Y, integer Z. Ini sama seperti flowchart-nya yang tadi,
di mana ini dari sini sampai sini, ini adalah fungsi untuk mencari FVP-nya. Nah, di sini if z tanda seru sampai dengan 0, return FVP y persen z. Ini ketika benar akan langsung muncul FVP-nya berapa. Nah, else if jika y kurang dari 0 atau y sama dengan min y, maka return y, maka kembali lagi ke integer ini lagi, lalu sampai ketemu FVP-nya. Begitu. Nah, ini adalah fungsinya dan ini adalah integer main-nya. Integer main ini integer x dan y, di mana x adalah bilangan pertama dan y adalah bilangan kedua. Si output program cari FVP dua bilangan NDL, lalu si output bilangan pertama titik 2 langsung karena bilangan pertamanya itulah x ya, maka kita menginputkan jadi C input x, lalu C output bilangan kedua, di mana bilangan keduanya adalah y, maka C input y, C output NDL. Lalu C output FVP dari x, di mana ini inputnya ini di sini ya, lalu dan y ini di sini inputnya adalah FVP x y x persen y. Kita bisa mengcompile-nya terlebih dahulu. Dan compilation result, error 0, warning 0, output filenya sudah benar, output size-nya 1,8 MIB, compilation time 2,45 second. Lalu kita bisa run program ini. Bilangan pertama, saya samakan saja seperti flowchart-nya yang tadi. Bilangan pertamanya adalah 12, bilangan keduanya adalah 24, dan jadilah FVP dari 12 dan 24 adalah 12. Ini FVP dari X itu C inputnya X, di sini bilangan pertama itu 12 ya. Bilangan pertama C input itu 12. Bilangan kedua di sini adalah C input Y adalah 24 karena saya masukkan tanggal 24 ya tadi ya. Lalu di sini FVP dari X dan Y itu 12 dari sini, 24 dari sini, dan FVP-nya adalah 12. Ini bukan dari sini juga. Ini adalah hasil dari fungsi yang tadi sudah saya sebutkan. Gitu. Kiranya segitu saja dari saya, Gufar Miftah. Jika ada kurang lebihnya, maklumi saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya Julia Rahma dengan NIM 411421078. Di sini saya akan menjelaskan sebuah algoritma rekursif untuk mencari suku-suku pada baris aritmetika. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan flowchart pada aplikasi program itu. Untuk memulai sebuah bagian flowchart, kita pertama-tama kita harus memulai dengan sebuah main. Terus dilanjutkan dengan menampilkan sebuah kalimat dengan menggunakan output. Di sini kalimatnya adalah mencari suku-suku pada baris aritmetika. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yang akan digunakan pada flowchart ini, yaitu suku pertama dan beda dengan tipe data real. Lalu kita juga akan mendeklarasikan variabel banyak suku dengan tipe data integer. Kenapa menggunakan tipe data integer? Karena banyak suku merupakan sebuah bilangan buah positif. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan sebuah kalimat masukkan suku pertama dengan menggunakan output. Dilanjutkan dengan memberi nilai pada sebuah variabel, yaitu variabel suku pertama dengan menggunakan input. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan sebuah kalimat, yaitu kalimat masukkan beda dengan menggunakan output. Lalu selanjutnya kita akan memberi nilai pada variabel beda dengan menggunakan input. Juga kita akan menampilkan sebuah kalimat masukkan banyak suku. Sebuah kalimat ini adalah merupakan seperti tanda atau kalimat yang memerintahkan kita untuk melakukan tindakan selanjutnya. Lalu kita akan memberi nilai pada variabel banyak suku dengan menggunakan input. Pada langkah terakhir, kita menggunakan call. Di sini call berfungsi untuk memanggil semua prosedur yang sudah kita buat
tadi. Baik, di sini saya akan merun. Nah, di sini sudah ditampilkan sebuah kalimat yang sudah kita masukkan, yaitu mencari suku-suku pada baris aritmatika, lalu masukkan suku pertama. Saya diperintahkan untuk memasukkan suku pertama. Ya sudah, kita masukkan suku pertama misalnya 1, enter. Masukkan beda misalnya 3, enter. Masukkan beda suku misalnya 4. Enter. Nah, di sini didapatkan hasil sebuah baris aritmatika dengan suku pertama 1 dengan beda 3, yaitu 1, 4, 7, 10. Tentunya di sini banyak suku yang ditampilkan sesuai dengan banyak suku yang kita masukkan. Baik, di sini saya akan melanjutkannya dengan menggunakan C++. Untuk memulainya, kita akan mengetikkan include airstream. Di sini include airstream adalah merupakan sebuah header. Lalu selanjutnya kita mengetikkan using namespace std. Using namespace std ini bertujuan untuk digunakan untuk mengambilkan fungsi si in dan si out dan lain-lain. Lalu double baris aritmatika, kita menggunakan tipe data double karena double merupakan tipe data yang digunakan untuk menampung nilai dalam bentuk nilai. Double juga memiliki ukuran base yang lebih besar dan juga dapat menampung nilai yang lebih besar. Lalu double suku pertama, koma double beda, dan koma integer banyak suku. Kenapa kita menggunakan tipe data double pada variabel suku pertama? Karena tentunya kita tidak tahu akan memasukkan berapa suku pertama yang kita akan masukkan, mungkin lebih dari 1 atau lebih dari 1000. Maka dari itu kita menggunakan double. Begitu pun dengan variabel beda. Dan variabel banyak suku ini kita menggunakan variabel integer karena banyak suku merupakan pasti bilangan bulat positif ya. Terus si out suku pertama kita menggunakan if dan else. Kenapa kita menggunakan if? Jika misalnya banyak suku sama dengan 1. Banyak suku sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan banyaknya suku adalah suku pertama yang kita masukkan tadi. Jika banyak sukunya adalah lebih dari 1 atau dia sama dengan 1, kita akan menampilkan sebuah hasil baris aritmatika dengan proses yang sudah kita buat, seperti suku pertama ditambah beda, dan beda banyak suku dan 1. Kita menggunakan integer, kita menggunakan tipe data integer juga. Kita menggunakan double pada suku pertama dan beda juga. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa suku pertama dan beda juga pasti lebih dari 1 dan mungkin lebih dari 1 juta atau 1000. Pada banyak suku kita menggunakan tipe data integer karena banyak suku pasti bilangan bulat positif. Lalu si out, di sini kita akan menampilkan sebuah kalimat program membuat barisan aritmatika. Lalu kita menggunakan and juga ini di sini fungsinya adalah untuk spasi ya teman-teman, biar nanti itu biar lebih rapi dan lebih enak dibaca. Lalu si out masukkan suku pertama. Di sini juga seperti petunjuk atau perintah gitu ya teman-teman, biar kita tahu kita harus ngapain gitu. Nah, sini nanti akan ditampilkan kalimat masukkan suku pertama. Lalu kita masukkan nilai suku pertama. Lalu juga di sini ada akan ditampilkan kalimat masukkan beda. Lalu kita akan masukkan nilai bedanya. Kita di sini juga si out masukkan banyaknya suku. Nah, di sini kalimat masukkan banyaknya suku ini nanti akan ditampilkan nanti ya teman-teman, biar nanti kita tahu langkah selanjutnya harus apa. Lalu si in, kita akan memasukkan nilai banyak suku.
Cout dan NDL ini adalah spasi ya teman-teman. Lalu Cout akan ditampilkan kalimat barisan matematika yang terbentuk adalah, nah ini nanti hasilnya di sini ya teman-teman. NDL barisan matematika suku pertama beda banyak suku. Lalu retenol. Sini retenol itu adalah untuk menghentikan ya tentang sebuah program. Kita run. Memang agak lama ya teman-teman. Nah, baru keluar. Kan bisa dilihat bahwa kalimat tadi akan ditampilkan pada run di sini. Diperintahkan untuk masuk ke pertanyaan, misalnya pertanyaannya adalah 2. Lalu diperintahkan untuk masukkan beda. Kita menggunakan bedanya 2 juga ya. Lalu diperintahkan untuk masukkan banyak suku. Misalnya banyak sukunya kita 4 ya teman-teman. Bentar. Nah, dihasilkan sebuah output barisan matematikanya yang terbentuk adalah 2, 4, 6, 8. Di sini kan sesuai suku pertama yang kita masukkan adalah 2, dengan beda 2, dan pada suku ada 4. Berarti barisan matematikanya adalah 2, 4, 6, 8. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke teman-teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Rahmadani dari kelompok 1 algoritma rekursif. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma rekursif untuk mencari perpangkatan. Pertama, kita buka dulu aplikasi C++ atau CPP. Yang pertama di sini ada include IOStream, di bawahnya ada using namespace std, selanjutnya ada long integer pangkat rekursif dalam kurung integer x, integer y. Lalu di bawahnya ada integer main, di bawahnya ada integer x, y. Selanjutnya ada si output, kita tuliskan fungsi rekursif untuk menghitung pangkat nline. Di bawahnya ada si output nline, di bawahnya ada si output, masukkan nilai x sama dengan. Di bawahnya ada si input, kita input berapa nilai x. Di bawahnya ada si output, masukkan nilai y, si input y. Lalu ada si output nline, dan di bawahnya ada si output x dipangkatkan y, pangkat rekursif dalam kurung x, y. Nline. Lalu di bawahnya ada long integer pangkat rekursif dalam kurung integer x, y. Selanjutnya ada if y sama dengan 0, return 1, else return x, pangkat rekursif x, y kurang 1, lalu return 0. Lalu kita build and run, kita masukkan nilai x-nya. Di sini saya masukkan 3, y saya masukkan 3. Lalu hasilnya 3 dipangkatkan 3 sama dengan 27. Ini udah sesuai sama kaidah matematika bahwa 3 dipangkatkan 3 bernilai 27. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi Flowgorithm untuk mendapatkan flowchart dari perpangkatannya. Yang pertama ada main, selanjutnya ada output fungsi rekursif untuk menghitung pangkat. Di bawahnya ada declare integer x, y, hasil. Lalu di bawahnya ada output, masukkan x, di bawahnya ada input x, selanjutnya ada output, masukkan y, di bawahnya ada input y, lalu di bawahnya lagi ada assign, yaitu hasil sama dengan x dipangkatkan y, lalu di bawahnya ada output hasil dari x
pangkat Y adalah hasil. Kita coba run, kita masukkan nilai X-nya 3 juga, kita masukkan Y-nya 3 juga, diperoleh hasil dari 3 dipangkatkan Y atau 3 dipangkatkan 3, karena tadi nilai Y-nya adalah 3, adalah 27. Ini juga udah sesuai dengan kaidah matematika bahwa 3 dipangkatkan 3 adalah 27. Sekian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh studi kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma rekursif untuk mencari nilai dari faktorial. Di sini sudah terlihat bagian untuk flowchart-nya. Yang pertama adalah kita memulai flowchart-nya terlebih dahulu, yaitu dengan main. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan kalimat menghitung nilai dari faktorial. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam flowchart ini. Yaitu di sini kita menggunakan variabel n dan juga hasil. Selanjutnya kita akan menampilkan kalimat masukkan nilai n. Lalu selanjutnya kita akan memberi nilai kepada variabel n tadi yang sudah kita deklarasikan. Setelah itu kita akan menggunakan rumus, yaitu hasil sama dengan faktorial dikali n. Setelah kita mencari nilai dari faktorial menggunakan rumus ini, kita akan menampilkan kalimat hasil dari n faktorial adalah, lalu kita akan mengakhiri bagian dari flowchart ini. Nah, untuk melihat apakah program yang kita buat sudah sesuai, kita bisa melihat dengan merun program ini, yaitu misalkan di sini ditampilkan kalimat menghitung nilai dari faktorial n. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai n. Di sini saya menggunakan nilai 3. Di sini sudah terlihat output-nya, yaitu hasil dari 3 faktorial adalah 6. Nah, untuk melihat program ini dalam bentuk kode blok CPP, yaitu di sini sudah terlihat program dalam bentuk CPP-nya. Yang pertama adalah kita menggunakan header include your stream. Lalu kita menggunakan using namespace std untuk menampilkan fungsi-fungsi seperti cout, sin, ENDL, dan lain-lain. Lalu di sini kita menggunakan int faktorial, di mana parameternya adalah intn untuk memberikan nilai kepada faktorial. Lalu selanjutnya adalah int main. Setelah itu kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan variabel angka dan juga hasil. Selanjutnya kita akan menampilkan kalimat menghitung nilai faktorial dengan rekursif menggunakan fungsi cout. Lalu kita menambahkan 2 spasi, yaitu dengan ENDL. Selanjutnya cout masukkan nilai sama dengan. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai pada variabel angka, yaitu menggunakan perintah sin. Lalu selanjutnya kita menggunakan rumus hasil sama dengan faktorial dikali angka. Selanjutnya kita akan menampilkan kalimat menggunakan perintah cout faktorial, yaitu kita akan menampilkan kalimat angkanya yang tadi sudah kita beri nilai. Lalu untuk mencari nilai dari faktorial intn ini sendiri, kita bisa menggunakan rumus. Jika n kurang dari sama dengan 1, atau jika n bernilai 1, maka input yang akan ditampilkan adalah n itu sendiri. Lalu jika n bernilai lebih daripada 1, maka hasilnya adalah kita menggunakan rumus n dikali faktorial n dikurangi 1. Untuk melihat apakah program ini sudah sesuai atau belum, kita bisa merunnya. Di sini sudah terlihat kalimat menghitung nilai faktorial dengan rekursif. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai. Di sini saya menggunakan nilai 3. Di sini terlihat
faktorial dari 3 adalah 6. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.